Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fahrudin Muhtarullah, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah obligasi dan sukuk. Nama saya Priskawati dengan NIM 12070100649. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas remedial UTS obligasi dan sukuk. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan nomor 1 yang A, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan obligasi dan sukuk. Saya akan menuliskannya dalam bentuk tabel. Ya, baik, untuk perbedaan dan persamaannya, untuk persamaan terlebih dahulu. Baik, untuk nomor 1A itu persamaan dan perbedaan obligasi dan sukuk. Nah, untuk persamaannya, obligasi dan sukuk itu merupakan surat berharga tanda bukti bahwa investor telah memberikan pinjaman hutang bagi emitter, penerbit obligasi dan sukuk. Lalu perbedaannya, obligasi bersifat konvensional sedangkan sukuk bersifat syariah. Untuk pertanyaan yang B, yaitu jelaskan perbedaan yield dan kupon dan tulis dalam bentuk tabel kembali. Oke.
Baik, untuk nomor 1B itu perbedaan yield dan kupon dalam bentuk tabel. Untuk yield, ukuran return yang diterima cenderung tidak tetap. Untuk kupon, ukuran return yang diterima bersifat tetap. Nah, untuk yield, bergantung pada tingkat return yang disyaratkan investor. Lalu untuk kupon, tidak bergantung pada tingkat return yang disyaratkan investor. Lalu untuk yield, bunga yang diharapkan investor, dan kupon, bunga yang dikeluarkan oleh pembuat obligasi. Baik, untuk yang selanjutnya 1C itu jelaskan apa yang dimaksud durasi. Nah, untuk pengertian dari durasi itu yaitu jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Baik, untuk soal nomor 2, pertanyaannya, hitunglah harga penawaran yang wajar untuk sebuah obligasi tak berbunga dengan nilai pari 800 juta yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Jika investor mengharapkan yieldnya J2 12%. Baik, diketahui untuk nilai parinya nomor 2 itu 800 juta. Nah, untuk N-nya atau tahunnya itu, tahun jatuh temponya 5 tahun, atau dalam semester itu 10 semester. Nah, untuk I-nya atau kuponnya 12% dibagi 2, yaitu 6% atau 0,06. Nah, yang ditanyanya itu P atau harga penawaran. Jawab. Nah, rumusnya P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. F-nya 800 juta. Dibagi 1 ditambah I-nya. I-nya 0,06. Dipangkatkan 10. Jadi menghasilkan 800 juta dibagi 1,06 pangkat 10 menghasilkan 800 juta dibagi 1,790847697. Ya, untuk hasilnya harga penawarannya menjadi 446.715.821,5 rupiah. 3 itu soalnya sebuah obligasi tak berbunga dengan yield Y2 16,02% dan harga parinya 5 miliar. Jika obligasi tersebut ditawarkan dengan harga 2,5 miliar, berapa lama lagi waktu jatuh tempo obligasi tersebut? Nah, menyelesaikan soal nomor 3, kita ketahui nilai parinya atau F-nya itu 5 miliar, mohon maaf. Lalu I-nya 16,02% dibagi 2 sama dengan 8,01% sama dengan 0,0801. Nah, untuk harga penawaran obligasinya yaitu 2,5 miliar.
ditanya yaitu N, atau waktu jatuh tempo obligasi tersebut gitu. Lalu kita jawab menggunakan rumus harga penawaran, yaitu P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N, yang mana yang kita cari itu N. Maka kita masukkan P-nya 2,5 miliar sama dengan F-nya 5 miliar dibagi 1 ditambah I. I-nya itu masukkan 0,0801 dipangkatkan N. Nah, lalu kita kalikan 2,5 miliar dengan 1 ditambah 0,0801 dipangkatkan N. Dikali ini jadi 1 plus 0,0801 dipangkatkan N sama dengan 5 miliar. Nah, lalu 2,5 miliar dikalikan dengan penjumlahan dari 1 ditambah 0,0801, yaitu menghasilkan 1,0801 dipangkatkan N. Hasilnya 5 miliar. Hasil yang tadi. Lalu ini 1,0801 dipangkatkan N sama dengan 5 miliar. Dibagi 2,5 miliar. Nah, kita coret ya nolnya. Nah, menghasilkan 1,0801 dipangkatkan N sama dengan 2. Lalu N-nya kita dapatkan itu 9. Nah, diperoleh waktu jatuh temponya yaitu 9 semester. Atau dalam tahun yaitu 4,5 tahun. Baik, untuk soal nomor 4, sebuah SUN atau surat utang negara dengan nilai pari 9 miliar dengan kupon J2-nya 16%, jatuh tempo tanggal 1 Januari 2012. Jika investor mengharapkan yield atau SUN tersebut adalah 14%, berapa harga penawaran pada tanggal 1 April 2009 dan berapa jumlah uang yang akan diterima penjual? Baik, untuk nomor 4 saya akan coba menjawabnya. Yang pertama, diketahui nilai parinya 9 miliar. Nah, selanjutnya kupon J2-nya 16%. 16% dibagi 2. 8% per semester. Selanjutnya yield 14% per annual, atau itu sama saja I-nya 14% dibagi 2 sama dengan 7% per semester. Nah, selanjutnya kita buat 1 Januari 2009
sampai 1 Januari 2012 itu jumlahnya 3 tahun atau 6 semester. Lalu 1 Januari ke 1 April 2009 itu 0,5 semester. Nah, lalu untuk 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Januari 2012 itu 5 semester. Nah, yang ditanyakan adalah itu harga surat utang negara pada 1 April 2009. Nah, yang pertama kita mencari harga surat utang negara 1 April 2009 atau P0. Nah, untuk P0-nya P0 sama dengan F ditambah C min I dikalikan dengan F dikalikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang diketahuinya. Nah, nilai parinya 9 miliar ditambah C-nya. C-nya itu 8%. I-nya itu 7%. Lalu nilai parinya lagi dimasukkan 9 miliar. Nah, dikalikan lagi sama 1 min 1 plus I-nya 7% dipangkatkan min 6 N-nya lalu dibagi dengan 7%. Nah, menghasilkan 9 miliar 428.589 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari harga surat utang negara 1 Juli 2009 atau P1. Harga surat utang negara 1 Juli 2009 atau P1. Rumusnya sama seperti tadi ya. P1 sama dengan F ditambah C min I kali F dikalikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Nah, lalu F-nya kita masukkan 9 miliar ditambah C-nya 8% dikurang 7% dikali 9 miliar dikalikan dengan 1 min 1 plus 7% dipangkatkan dengan min 5 dibagi dengan I-nya 7%.
Nah, ini nanti setelah kita operasikan atau jumlahkan dan dikalikan, dapatkan 9.317.717,769 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya ada harga surat utang negara 1 April 2009 atau P2. Nah, untuk P2-nya sama seperti tadi, rumusnya P2 sama dengan F ditambah C min I kali F kali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I dibagi I. Maaf. Lalu dimasukkan nilai parinya 9 miliar ditambah 8% dikurang 7% dikali 9 miliar kurang ya, dikalikan dengan 1 min 1 plus 7%, N-nya ganti menjadi 0,5 dibagi 7%. Nah, nanti menghasilkan 9.422.767.371 rupiah. Baik, untuk nomor 5, pertanyaannya, susunlah skedul amortisasi diskon dengan metode bunga efektif dari sebuah obligasi bernilai pari 10 miliar. Jika diketahui kupon yang diberikan sebesar J1 12%, investor mengharapkan yield J2 13% dengan waktu jatuh tempo 5 tahun lagi. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian soal nomor 5. 5. Diketahui nilai parinya yaitu 10 miliar. Lalu kuponnya 12% per annual. N-nya 5 tahun. Yieldnya yang diketahui di soal itu J2 13%. Karena kuponnya per annual, maka kita rubah yieldnya menjadi per annual juga, yaitu ke J1. 1 ditambah J1 J2 dibagi 2 dipangkatkan 2 dikurang 1. Lalu 1 ditambah 13% dibagi 2 kurang 1 sama dengan 13,4225%. Ya, mohon maaf, ini pangkat 2 ya. Saya ulangi, J1 itu sama dengan 1 ditambah J2 dibagi 2 dipangkatkan 2 dikurang 1. Lalu 1 ditambah J2-nya 13% dibagi 2 dipangkatkan 2 dikurang 1 menghasilkan 13,4225%. Nah, kita mencari harga wajar obligasi. Wajar obligasi yaitu P. Nah, P rumusnya itu nilai pari ditambah kupon dikurangi yield dikalikan dengan nilai pari dikalikan dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I. Nah, kita masukkan nilainya 10 miliar dikalikan dengan C. C-nya 12% dikurangi dengan I. I-nya 13,4225% dikalikan dengan F lagi 10 miliar
ya, dikalikan dengan 1 min 1 plus I-nya kita masukkan 13,4225% dipangkatkan dengan min N-nya 5 tahun dibagi dengan 13,4225%. Nah, menghasilkan 10 miliar dikurangi 995.211.186 rupiah menghasilkan 9.488.814 rupiah. Selanjutnya kita menggunakan menghitung tabel amortisasi. Nah, kita membutuhkan periode, bunga dibayarkan, bunga relatif, dan amortisasi diskon, dan nilai bukunya. Nah, untuk periode, kita membutuhkan sampai mendapatkan nilai bukunya 10 miliar, seperti harga pari yang diketahui di soal. Nah, bunga dibayarkan 12% dikalikan dengan 10 miliar. 12% itu berasal dari kupon. Lalu untuk ini, kupon J1-nya 13,4225% dikalikan dengan nilai buku. Lalu amortisasi diskon. Nah, untuk baris pertama kita kosongkan semuanya kecuali nilai buku. Nilai buku didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya. Ya, baik, untuk yang pertama kita mencari periode pertama. Bunga yang dibayarkan 12% dikalikan dengan nilai parinya. Nilai parinya itu 10 miliar. Nah, didapatkan 1,2 miliar. Lalu bunga relatifnya didapatkan dari 13,4225% dikalikan dengan nilai bukunya. Nilai bukunya kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu ini. Nah, untuk amortisasi diskon didapatkan dari bunga relatif dikurang dengan bunga yang dibayarkan. Lalu nilai bukunya didapatkan dari penjumlahan amortisasi diskon ditambah dengan nilai buku yang sebelumnya. Nah, kita cari sampai nanti menemukan periode di mana nilai bukunya itu sama dengan 10 miliar atau sama dengan harga parinya. Oke, ini untuk mencari periode yang kelima, kita kalikan sama ya, 12% dikalikan dengan nilai parinya. Lalu bunga relatif ini dikalikan dengan nilai bukunya ya. Lalu untuk amortisasi diskonnya C min B. Nah, terakhir ini tambah dengan yang sebelumnya. Nah, berarti amortisasi diskonnya kita berhenti sampai periode 5. Kenapa? Karena kita mendapatkan nilai buku 10 miliar, di mana 10 miliar ini adalah harga pari yang diketahui pada soal. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.